setiap hisapan itu orang kok ngerokok setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Lho kok iso Gus? Satu hisapan satu pahala nggih. Mulakno tirunan sak hisapan ngene iki aku apa mur nyebul koyo sampean boten. Sak hisapan ngene iki. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Tadi video di awal kita saksikan ya, seorang Gus ya. Kalau Gus ini berarti dia keturunan seorang kiai ya kan, maka panggilannya Gus. Cuman yang nyeleneh, coba kita lihat tadi video di awal tadi, kita lihat dia mengatakan bahwa setiap isapan rokok itu yang keluar itu adalah kalimat zikir Allah. Kadang-kadang ya, kita ini kan orang NU juga, saya ini kan NU juga ya. Saya mengamalkan kalimat Sayyidina, saya juga mengamalkan wirid setelah sholat. Ya mungkin saya tidak, ilmunya tidaklah selevel seperti Gus yang ada di video tadi ya. Tapi rasa-rasanya apa bisa ya perkara yang dimakruhkan bisa bercampur aduk dengan perkara yang disunnahkan, ya kan? Zikir itu kan ya, itu kan anjuran ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira, kan itu tuh, wahai orang-orang yang beriman ya, udzkurullah ya, ingatlah kamu kepada Allah, dzikran katsira ya, dengan kita berzikir itu sebanyak-banyaknya, gitu kan. Nah sementara dalam keadaan merokok emang bisa kita berzikir? Ketika kita membaca basmalah, ketika kita makan, kita biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau kita merokok, ada nggak kira-kira kita sebelum kita merokok baca dulu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar? Ini lelucon namanya, lelucon aja. Ya walaupun ya gimana ya, kadang-kadang Gus-Gus kita ini kadang-kadang suka nyeleneh, itu kadang-kadang masalahnya itu ya. Sekalipun memang betul lah ya kan, kalimat zikirnya itu tetap dapat pahalanya, tapi makruhnya kan, perkara yang dimakruhkan itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah ya kan. Selama kita mengisap rokok berarti selama itulah Allah benci. Bagaimana pula ketika Allah membenci kita, kemudian di saat yang sama kita berzikir mengingat Allah. Satu-satunya ya, satu-satunya perkara yang seperti dimakan rokok ini, hanya rokok sajalah yang bisa dibawa ke dalam WC ketika kita misalnya mau buang air besar, buang air kecil, itu bisa sambil merokok. Karena ini makruh lah. Coba halal. Kalau halal misalnya seperti makan nasi, kita kira-kira ada nggak orang makan nasi sambil buang air besar, buang air kecil? Kan nggak ada tuh ya. Jadi ini lelucon ya, lelucon dari seorang Gus ya. Ya walaupun kita sama-sama NU ya, saya juga NU ya, ilmu nggak seberapa sih. NU saya hanya NU yang belajar dari guru-guru kampung ya. Cuman kalau perkara-perkara yang semacam ini tidaklah pula kita membenarkan ya, wala talbisul haqq bil batil ya, dan tidak pula mencampurkan perkara-perkara yang benar dengan perkara-perkara yang batil. Walaupun merokok ini ya hukumnya hanya makruh bagi saya ya, tapi bisa menjadi haram ketika rokok ini bisa merusak tubuh kita ya. Orang sedang jantungan dikasih rokok, mati dia. Aduh ya. Coba kita dengarkan ya dagelan dari video Ustadz Abdul Somad ya, was
Ini video ini kan sebetulnya bercanda, ya kan, bercanda saja. Video Sok Somad ini kan juga bercanda, tapi ada makna yang tersirat. Cobalah kita dengarkan dulu video berikut ini ya. Video dari Ustaz Abdul Somad ini ketika seorang jamaah itu menanyai bagaimana dia merokok nantinya di surga itu, ada nggak rokok. Kita lihat ya videonya, cuplikannya berikut ini. Saya kalau udah cerita tentang surga ini ada satu yang mau saya tanya Pak Ustaz. Penasaran betul saya. Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustaz. Kenapa tak kau tanya waktu pengajian? Saya takut Pak Ustaz, ini mesti 4 mata sama Ustaz. Bisa 4 mata Pak Ustaz? 3 pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustaz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustaz. Tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustaz? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan, termasuk walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada, termasuk ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Ya, ya, kita dengarkan kan. Jadi semua itu ada ternyata, ya. Di surga itu semuanya ada, kata Ustaz Somad kan, berdasarkan ayat Al-Qur'an berdasarkan ayat Al-Qur'an yang dibacakan tadi. Ya kan? Akan tetapi khusus rokok itu kan kalau kita ingin mengkonsumsi rokok itu mesti menggunakan api. Di surga itu satu itu yang enggak ada. Yang enggak ada itu apinya. Jadi kalau kita mau minta apinya mesti kita masuk neraka dulu. Harus seperti itu ya. Ya, jadi kita harus pandai-pandai, apalagi kita berada di depan jamaah, ya kan, berada di depan jamaah. Dan lagi saya dengarkan tadi Gus ini, beliau ini ya, bisa saja beliau ini orang alim, tapi ketika membaca kalimat Allah sepertinya kurang pas ya Gus. Membaca kalimat Allah itu sepertinya kurang tebal. Itu kan tafkhim itu, ya. Allah ya, dia sifatnya berat dia ya, taghlid. Jadi Allah gitu ya. Tapi ya nama juga orang alim ini terkadang kan dia memang menguasai kitab-kitab. Kitab kuning memang mereka menguasai. Tapi Al-Quran terkadang ya sebagian kecil daripada gus-gus kita ini membaca ayat Al-Quran itu terkadang ada huruf-huruf itu yang kurang tepat. Itu biasa ya. Biasa saja, tidak jadi masalah. Cuman agak lain saja mendengar di telinga kita itu ya. Ketika beliau mengucapkan Allah kurang tebal rasanya, jadi agak kurang enak. Kembali tadi kepada rokok, ya. Ya rokok ini gimana? Coba. Ada nggak kira-kira rokok itu menyehatkan? Tidak ada kan? Bahkan ternyata ya kita bisa dengarkan satu cuplikan ya video yang mengatakan bahwa orang yang membuat rokok itu siapa tuh? Gudang Garam itu kan adalah rokok terbesar ya di Indonesia ini. Yang membuat atau yang memiliki owner daripada Gudang Garam itu sendiri, dia sendiri nggak mau merokok. Who are you targeting to buy your cigarettes? Kami mentargetkan untuk seluruh dari segmen pasar. Bagi kami jelas rokok itu berbahaya. Dan program-program kami disasarkan untuk mereka yang sudah dewasa. Do you smoke? Tidak, saya tidak merokok. So you don't believe in your product? Bukan begitu. Saya tahu rokok berbahaya, saya orang dewasa dan pilihan saya adalah tidak merokok. Tapi orang lain dicekokin dengan rokok. Karena dia tahu rokok itu bukan menyehatkanmu, tapi rokok itu membunuhmu. Itu kan tagline-nya di kotak rokok itu. Gambarnya saja bukan gambar perempuan cantik, ya kan, atau misalnya laki-laki tampan, tidak, tapi di situ gambarnya adalah gambar tengkorak. Itu menunjukkan bahwa rokok itu tidak ada manfaatnya ya. Sekalipun misalnya ya kan ulama kita guru sekumpul merokok,
ya kan? Kemudian siapa lagi? Ulama-ulama kita banyak ya, Kiai Haji Mustafa Bisri merokok, banyak ulama-ulama NU kita yang merokok. Ya kita tetap ta'zim kepada ilmu-ilmu beliau. Tapi adapun berkaitan dengan rokok, tetap saja tidak merubah fatwa bahwa rokok itu makruh, bahkan bisa menjadi haram. Kan gitu. Gitu ya. Kita tetap tidak boleh merubah hukumnya. Yang hukumnya makruh tetap makruh. Nama juga kencing setan. Kalau nggak percaya, coba dengar video dari Kiai Haji Tengku Zulkarnain almarhum ya. Semoga Allah mengampuni semua dosa beliau dan menempatkan beliau di surganya. Ini video daripada almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Kita dengarkan. Rokok ini aduh, tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis, sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing, di sorga cuman berkeringat, harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuman sendawa, dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang nyedot WC-nya? Nggak ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Isaplah terus. Kencing iblis. Isap. Makanya ada anekdot. Para setan nggak mau menggoda, orang-orang merokok nggak digoda, ngamuklah iblis. Setan-setan, apa kamu ini? Goda itu, mereka itu. Nggak usah bos. Kenapa? Itu CS kita bos. Lu kok CS? Kencing bos aja diisap sama dia. Nah ya, beliau ngutip dari kitab Kashful Asrar katanya. Ya, itu kitab fikih ya. Kitab fikih dalam kitab Kashful Asrar itu juga menyebutkan bahwa tembakau yang dikonsumsi oleh para perokok itu berasal dari kencingnya setan, kencing iblis, ya kan? Nah, ketika iblis diusir dari surga, ketika di surga kan nggak boleh tuh, nggak boleh kencing, nggak boleh buang air besar. Nanti kalau kita buang air besar siapa yang nyedot? Kalau mampet WC-nya siapa yang nyedot? Kan itu kata beliau, kata Ustaz Tengku Zulkarnain ya. Itu. Ini hanya lucu-lucuan aja, tapi tetap hukumnya tidak boleh dirubah ya. Hukum makruhnya tidak boleh dirubah, hukum haramnya bagi sebagian yang menganggap itu haram, jangan kita rubah, itu tetap saja berlaku. Sekalipun mungkin kita pengkonsumsi rokok, itulah objektifnya ilmu. Ya, hukum agama itu seperti itu. Dia tidak pandang bulu kepada siapapun, kan begitu. Nah, apa kata beliau? Kata beliau begitu. Nanti kalau WC-nya mampet, siapa yang nyedot? Kan di surga nggak ada. Nah, makanya ketika diusir dari surga, iblis depresi. Depresinya iblis inilah dia kencing, mengeluarkan kotoran ya, buang air kecilnya dia ini, akhirnya tumbuhlah satu pohon, disebut dengan pohon tembakau. Itu ya. Jadi buat Gus, buat siapa? Ya saya tidak bermaksud menasihati ya. Beliau ini orang alim, ya kan, punya jemaah banyak. Tapi janganlah pula kita mempleset-plesetkan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Gitu saja. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang perokok, kalau bisa dikurangi atau bisa dihindari ya. Demikian saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.